Ya sudah muncul ya, teman-teman, untuk slide-nya. Oke, kita minggu ke berapa ini? Sudah minggu keempat ya ternyata. Sebentar lagi sudah UTS, tidak terasa. Ya, jadi waktu memang terasa begitu cepat ya. Kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang baik ya terlewat begitu saja ya. Untuk keperawatan keluarga pada minggu keempat sesuai dengan kontrak, materi yang perlu disampaikan adalah tahap perkembangan keluarga ya. Nah, apa ya, kalau dari judul ya itu perlu kita tahu ya apa definisinya ya. Mengapa saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa setiap teman-teman mempelajari sesuatu itu pahamilah awalnya definisi ya. Jadi teman-teman kalau berangkat dari definisi, insya Allah nanti Anda akan kesulitan ya. Yang belum tahu definisi dari apa yang kita pelajari ya cari dulu begitu ya. Nah, kalau di sini ada eh, 3 kata kunci ya, tahap ya atau tahapan, kemudian perkembangan serta keluarga itu sendiri ya. Nah, untuk word pertama, tahap ini berarti jelas ya ada apa ya, tingkatan, fase-fase atau proses gitu. Ya, kalau perkembangan ya dari satu tahap berkembang ke tahap berikutnya. Ya, jadi ada suatu kualitas dan kuantitas ya dalam perkembangan ini. Ya. Kemudian keluarga. Nah, keluarga itu sendiri yang teman-teman pelajari mulai di awal ya adalah suatu sistem ya, terkecil di dalam masyarakat atau komunitas ya yang terdiri dari anggota keluarga ya, dari ayah ibu ya atau ayah anak, ibu anak ya, tergantung jenis keluarganya, keluarga apa gitu ya. Oke, ini saya baru lihat Ananto ya. Ananto baru masuk di minggu keempat ini atau gimana? Maaf Mas, saya sudah masuk di minggu pertama. Oh iya, baru muncul ya di layar saya ini Ananto. Oke. Nah, beberapa teori yang mendasar ya, yang mendasari terbentuknya teori perkembangan keluarga. Ya, sebenarnya ada 3 teori ya yang mendasari teori perkembangan keluarga ini. Ya, masing-masing teori itu dari teori sosial dan teori psikologis. Ya, nanti kita singgung juga nanti ya teori apa sih yang mendasari terbentuknya teori perkembangan keluarga. Nah, teori perkembangan keluarga itu sendiri menjelaskan bahwa perkembangan keluarga itu merupakan suatu perkembangan yang dinamis. Ya, apa dinamis itu? Ada yang bisa berpendapat? Dinamis, bukan dinamit ya. Dinamis. Ada dinamis, ada statis, gitu ya. Ya, kalau statis, statik atau tetap atau tidak berpindah gitu. Tapi kalau dinamis berarti ada perubahan di sana. Ya, entah itu progresif maupun decrease ya, menurun atau meningkat gitu ya. Nah, tentunya kalau apa ya perubahannya itu menurun berarti ada masalah di sana. Ya, ada ketidakberfungsian ya dari keluarga tersebut. Dan mengklasifikasikannya ke dalam satu rangkaian tahap perkembangan yang jelas. Ya, jadi ada apa ya rangkaian di sana, ada proses ya. Dan proses itu adalah jelas ya. Kenapa kok bisa dikatakan jelas ya? Karena ini apa ya? Dilihat ya dan disimpulkan dari fenomena yang selama ini ada ya di seluruh belahan dunia ya. Jadi antara keluarga yang ini anak saya minta susu terus ini ya, sorry. Jadi antara perkembangan yang keluarga yang ada di Indonesia dengan keluarga yang ada di luar Indonesia itu tahapannya sama begitu. Ya, dan bisa dibuktikan dengan teori, bisa diobservasi, bisa diukur gitu. Ya.
Nah, yang perlu digarisbawahi lagi ini bahwa proses perkembangan, khususnya perkembangan keluarga ini ya tidak dapat dielakkan, artinya tidak dapat dihindari, ya. Pun dengan perkembangan yang lain, ya kayak perkembangan usia, ya perkembangan intelektual itu pasti dialami oleh setiap manusia, ya. Dan penting dalam memahami keluarga. Ya, jadi ini menjadi penting untuk dipelajari ya terkait apa ya perannya di dalam perkembangan keluarga, peran masing-masing anggota keluarga itu seperti apa nantinya. Oke, ini masih terkait definisi bahwa perkembangan keluarga adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga. Ya, jadi pada keluarga itu ada sistem, gitu ya, di mana sistem itu ada aturan, ada nilai, ya, ada keyakinan yang harus dipatuhi masing-masing anggota keluarga, gitu. Ya. Dan tidak jarang apa ya aturan itu dibikin ya, dibikin oleh keluarga itu sendiri, ya, dan harus dipatuhi oleh anggota keluarga secara bersama-sama. Oleh Menichin tahun sekian ya 1947 menggambarkan bahwa siklus perkembangan keluarga merupakan komponen kunci dalam setiap kerangka kerja yang memandang keluarga sebagai suatu sistem. Sama ya bahwa keluarga itu dipandang sebagai suatu sistem. Jika ada satu komponen sistem yang mengalami masalah, maka dipastikan akan berdampak ke sistem yang lain gitu. Ya, berdampak pada keluarga itu, ya keberlangsungannya, perannya, ya. Nah, selanjutnya ini terkait apa ya perbandingan antara teori perkembangan keluarga dengan teori perkembangan individu. Ya, kalau di sini sama-sama perkembangan, ya sama-sama perkembangan, tapi satunya kalau perkembangan keluarga kita bisa menilik punyanya Duval ya. Duval itu mengulas tentang teori perkembangan keluarga. Kalau yang perkembangan individu ini dari Freud ya, mungkin teman-teman masih ingat ya saat di awal semester dulu, semester 1 atau semester 2, entah di keperawatan anak ya, ada ya dari Freud maupun Piaget ya, yang dipelajari dalam psikologi. Nah, untuk teori perkembangan keluarga ya apa ya? Ini komprehensif, satu sistem keluarga. Nah, di dalam keluarga kan ada individu. Nah, yang mendasari perkembangan individu itu nantinya teori perkembangan individu. Ya. Nah, kalau dari perkembangan individu, misalkan apa ya? Teman-teman masih ingat teorinya Erikson, perkembangan usia? Masih ingat enggak? Usia anak, ya toddler, ya itu ngapain aja, ya. Kemudian preschool, ngapain aja, ya. School age, itu apa saja tugas perkembangannya. Dewasa, lansia, ya lansia akhir. Nah, itu salah satu contoh dari perkembangan individu. Dan masih banyak teori-teori yang lain terkait perkembangan individu. Ya. Nah, fokus utama dari perkembangan keluarga ini, ya jelas keluarga merupakan sebuah kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi. Jadi jangan sampai di dalam satu keluarga itu tidak ada interaksi begitu, ya. Dan suatu interaksi di dalam keluarga itu diatur, ya, atau ya diatur ya oleh norma-norma yang ada di dalam keluarga. Ya. Baik itu norma yang dibentuk dari adat, budaya maupun keyakinan.
Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teori atau konsep yang mendasari teori perkembangan keluarga ada 3. Yang pertama tentang perubahan dan perkembangan keluarga. Ya, tentang konsep perubahan dan perkembangan keluarga. Yang kedua tentang konsep posisi, norma, peran, dan transisi. Dan yang terakhir tentang konsep tugas perkembangan. Ya. Nah, masing-masing konsep itu didefinisikan sebagai berikut. Ya, kalau perubahan keluarga dan perkembangan keluarga jelas. Ya. Jadi kalau secara sosial, perkembangan difokuskan pada peristiwa-peristiwa keluarga yang terjadi secara normatif. Konsep lain bahwa perkembangan ini merupakan suatu tahapan dari keluarga serta lamanya waktu keberadaan keluarga. Jadi di sana ada durasi, ya, ada durasi waktu yang diperkirakan, ya, mungkin dari sisi tahun, ya, tahun sekian keluarga ini harus masuk perkembangan yang mana sih, gitu. Ya. Tahun sekian keluarga ini harusnya masuk tahap kemana, apa peran dan fungsi masing-masing keluarga. Yaitu kalau dari teori perkembangan. Menurut perkembangan sosiologis, perkembangan keluarga merupakan suatu proses yang diikuti oleh usia serta tahapan yang sesuai dengan berlakunya norma-norma sosial. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa didasari dengan usia, ya, entah itu usia perkawinan, ya, entah itu usia anggota keluarganya. Gitu. Konsep berikutnya terkait posisi. Ya, kalau posisi ini letak, ya, letak masing-masing anggota keluarga. Gitu. Ya, kalau di sini nekanannya pada kekerabatan, struktur kekerabatan. Ya, kalau teman-teman bikin asket biasanya pakai apa? Atau bikin genogram, ya. Nah, genogram salah satunya itu bisa melihat apa ya? Struktur kekerabatan. Ya. Nah, bisa jadi di genogram itu tidak hanya mengulas keluarga inti atau 3 generasi. Ya, bisa digambarkan pula keluarga eksternal begitu. Ya, keluarga besar itu bisa digambarkan di sana. Nah, struktur ini didefinisikan sebagai hubungan perkawinan, hubungan darah, serta hubungan antar generasi. Ya. Atau istilah lainnya apa? Silsilah begitu ya, silsilah antar generasi. Nah, posisi-posisi utama di dalam keluarga adalah ada suami, ada istri, ibu bapak, anak-anak. Ya. Ini kalau apa ya? Kalau keluarga inti ya bisa jadi ada suami istri, kemudian anak-anak. Ya. Oke. Berlanjut ke norma, ya seperti yang teman-teman pelajari di mata kuliah sebelumnya, ya bahwa norma itu suatu aturan yang mengikat individu, ya dalam posisinya begitu. Misalkan mahasiswa, ya atau Ananto sebagai mahasiswa. Norma yang mengikat Ananto sebagai mahasiswa itu apa sih begitu? Ya, tentunya nanti akan berbeda kalau si Ananto berada di keluarga. Norma apa sih yang mengikat Ananto di keluarga itu? Mungkin etika, ya. Etikanya seperti apa? Ya, jelas di keluarga ada etika maupun di mana di pendidikan atau di fakultas juga ada etika yang berlaku di sana. Nah, itu harus di apa ya? Dipahami, ya, diresapi, ya, dan dilaksanakan oleh masing-masing individu. Nah, norma ini tidak berlaku sama pada setiap usia. Jadi setiap usia, ya, norma yang mengikat individu tersebut tidak sama. Contohnya ini ya, peraturan terhadap anak-anak tidak dapat diberlakukan pada anak usia remaja. Kalau contohnya seperti ini, ada yang bisa memberikan aplikasi?
aplikasinya seperti apa? Atau norma yang tidak bisa disamakan antar tiap usia, contohnya apa? Menurut teman-teman? Yuk, silakan. Bisa kasih pendapatnya. Siska mungkin. Contohnya apa, Sis? Peraturan ya yang tidak bisa disamakan antar usia. Mohon maaf jika mungkin jawaban saya salah nih. Misalnya kalau di keluarga untuk usia anak-anak mungkin aturannya seperti tidak boleh tidur lewat jam berapa malam, mungkin jam 8 atau jam 10 malam seperti itu. Tapi aturan itu juga tidak bisa diberlakukan untuk mungkin anak-anak yang sudah remaja atau dewasa yang mungkin sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga perlu harus mengerjakan tugas atau ini seperti itu hingga tengah malam mungkin seperti itu. Kemudian juga untuk mungkin diatur masalah mungkin juga untuk pola makannya, pola ini. Intinya dari usia-usia tersebut karena tanggung jawabnya sudah berbeda, jadi aturannya juga tidak bisa disamakan seperti itu, Nus. Ya, contohnya tadi ya yang paling sederhana kalau dari contoh di konteks ini ya antara anak dan remaja ya. Contohnya jam tidur begitu ya tadi yang disampaikan oleh siapa? Siska ya. Jadi anak-anak usia preschool, usia sekolah itu tidurnya harus kita batasi begitu ya mungkin jam 7 sudah mulai bersiap ya untuk tidur. Ya beda dengan anak usia remaja kayak teman-teman ya, mungkin jam 9, jam 10, jam 11 masih terjaga begitu ya. Mungkin karena mengerjakan tugas ya, diskusi, ada kegiatan ekstra ya. Nah, itu tidak bisa diberlakukan sama begitu maksudnya. Dan sebetulnya masih banyak aplikasi yang lain ya, mungkin terkait kalau dewasa ya dengan remaja contohnya dalam berperilaku dengan lawan jenis ya gitu ya, harus ada batasan di sana. Selanjutnya peran, di mana peran ini didefinisikan sebagai semua norma yang diberlakukan pada seorang yang menempati posisi tertentu. Ya, contohnya peran sebagai ibu ya, bisa saja diikuti oleh peran yang lain. Ya, kalau di rumah tugas wanita atau tugas istri ya selain menjadi ibu ya bisa saja mereka ada peran tambahan membantu suaminya mencari nafkah begitu ya, atau ya yang single parent berarti perannya juga ganda menjadi figur seorang ayah begitu ya. Jadi individu itu tidak hanya terpaut pada satu peran. Contohnya saja teman-teman ya, selain menjadi anak ya, peran yang lain adalah sebagai mahasiswa, sebagai ya pencari ilmu begitu ya. Bahkan pula yang membantu keuangan keluarga ya, perannya juga bertambah ya, cari nafkah ya, membantu mencari uang gitu. Walaupun sebetulnya itu bukan peran utama dari individu tersebut ya. Selanjutnya transisi. Kalau transisi jelas dari asal maknanya ini ya, berarti adalah perpindahan atau perubahan dari tahap sebelumnya ke tahap berikutnya yang ditandai oleh peristiwa-peristiwa penting. Ya. Jadi di dalam berkeluarga itu banyak ya peristiwa penting, momen ya yang nanti akan diingat dan bisa diceritakan ke anak cucunya ya, ke generasi di bawahnya ya, ke kerabatnya gitu.
misalkan pernikahan, ya. Pernikahan itu kan momen atau peristiwa yang penting gitu, ya, banyak cerita di dalamnya. Nah, setelah menikah mungkin transisinya adalah punya baby gitu ya, yang awalnya cuma berdua jadi bertiga atau berempat, punya anak, ya. Oke, selanjutnya ini jadi di record ini kok tidak ada tulisannya record. Oh sudah ya, di cloud ini ya. Konsep yang ketiga, tugas perkembangan. Ini kaitannya juga sama dengan transisi ya, atau perubahan itu tadi. Didasari dari perubahan atau transisi tadi. Tapi kalau di perkembangan ini ada suatu kematangan gitu. Ya, ada suatu kualitas yang akan dicapai. Ya. Nah, ini kalau disimpulkan ada 4 asumsi dasar ya terkait teori perkembangan keluarga. Yang pertama, keluarga pasti berkembang ya dan berubah dari waktu ke waktu karena adanya transisi tadi ya. Dengan cara yang sama dan dapat diprediksi. Cara yang sama ini terkonsep gitu, ada konsep yang mendasari ya dan dapat diprediksi. Contohnya tadi ya, setelah menikah ya, punya anak itu kira-kira berapa tahun lagi ya. Kemudian setelah punya anak ya, punya anak usia remaja itu berapa tahun lagi. Masuk usia dewasa itu berapa tahun lagi. Nah, itu bisa diprediksi begitu ya. Yang kedua, manusia menjadi matur dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mereka memulai tindakan-tindakan serta reaksi terhadap tuntutan lingkungannya. Ini katanya dengan kehidupan sosial ya. Yang ketiga, keluarga dan anggotanya melakukan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh mereka sendiri atau konteks budaya dan masyarakat. Ya, jadi tugas dan peran di dalam keluarga itu apa ya, disepakati oleh anggota keluarga ya, oleh bersama-sama ya. Misalkan kalau sudah punya anak, nah si anak ini tugasnya ngapain begitu ya, anak usia preschool, nah tugasnya ngapain aja, apakah harus membantu orang tua ya, ya boleh membantu orang tua ya, tapi intensitasnya, persentasenya seperti apa, nah itu bisa dibuat aturan di sana. Yang keempat, kecenderungan keluarga untuk memulai dengan sebuah awal dan akhir yang jelas. Ya. Jadi keluarga itu dibentuk ya, bentuk dari suatu pernikahan tadi. Itu dimulainya keluarga, ya, yang sah, pernikahan yang sah. Jadi jangan sampai ada keluarga dibentuk dari pernikahan yang tidak sah, ya. Itu bukan keluarga kalau secara konsep gitu ya. Nah, di dalam perkembangan keluarga itu ada peran-peran perawat ya yang nantinya perlu kita perhatikan. Di masing-masing perkembangan apa sih peran perawat di sana terkait dengan masalah yang muncul ya. Masalah yang muncul di masing-masing perkembangan gitu. Misalkan saja di tahapan yang kedua ya. Kalau di tahapan pertama kan keluarga baru atau keluarga pasangan baru, tahap kedua keluarga dengan baby atau child begitu ya, childbearing. Nah, di sana mungkin muncul terkait perawatan bayi ya, perawatan bayi baru lahir. Nah, peran perawat pada keluarga bayi baru lahir itu seperti apa kalau keluarganya tidak mengerti bagaimana cara merawat bayi ya, cara merawat cara memandikan bayi, tidak tahu tumbuh kembang bayi, sepertinya perlu diberikan edukasi oleh perawat di sana ya. Nah, selain edukasi pun bisa dengan konsultasi ataupun tindakan langsung ya. Nah, ini ya di poin ketiga ini perawat akan lebih mampu untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk kemajuan dari keluarga dari tahap satu ke tahap yang lain ya. Jadi perawat harus bisa apa ya, mengidentifikasi
masuk ke perkembangan yang mana sih suatu keluarga tersebut. Nah, ini kaitannya tugas perkembangan keluarga, ya, itu didasari dari fungsi dasar keluarga. Ini sudah teman-teman pelajari ya kemarin ya, fungsi-fungsi keluarga, ada fungsi afektif, fungsi sosial, perawatan kesehatan, reproduksi, ya, fungsi ekonomi, yang dari Friedman itu ya, sudah disinggung mungkin ya di sana. Kalau nanti masih lupa, ya coba teman-teman buka lagi. Karena ini nanti akan terus terpakai dalam penyusunan asuhan keperawatan. Nah, ini tahapan perkembangan keluarga ya, mulai dari keluarga baru menikah, keluarga dengan anak baru lahir atau bayi, keluarga dengan preschool, keluarga usia sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dengan apa ya, melepas anaknya, kemudian keluarga dengan usia pertengahan. Kalau usia pertengahan ini bisa dimulai dari masa pensiun, begitu ya, datangnya masa pensiun. Kemudian keluarga dengan usia lanjut, ya, yang berarti di dalam keluarga tersebut ada lansianya. Ya. Nah, ini siklus kehidupan keluarga ya, yang kaitannya juga dengan siklus perkembangan keluarga tadi. Nah, kalau tahapan ke-1, pasangan baru ya, tanpa anak, berarti kalau tanpa anak hanya ada suami dan istri, gitu ya. Tidak ada orang ketiga ataupun setan, gitu ya. Jadi kalau sudah terikat dengan janji suci di KUA, nah itu setan akan dibelenggu ya. Ini rentangnya kurang lebih 2 tahun, gitu ya, 2 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya, ataupun bahkan lebih karena ada masalah di dalamnya, itu bisa. Kemudian yang kedua, keluarga dengan anak. Ya, kalau dengan anak berarti ada kehadiran anak, ya, anak pertama ini. Ya, ini estimasinya 2,5 tahun setelah pernikahan, gitu. Ya, jadi rata-rata setelah menikah kurang lebih 2,5 tahun, nanti suatu keluarga akan dikaruniai oleh anak pertama. Ya, yang tentunya itu diharapkan begitu. Ya, jangan sampai kelahiran anak pertama ini tidak diharapkan. Ya. Terus yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga, keluarga dengan preschool. Berarti anak pertama masuk ke kelompok belajar atau preschool. Ya, 3 sampai 6 tahun. Ya. Dan bisa jadi di tahapan ketiga ini anak pertama sudah mempunyai adik, ya, atau keluarga tersebut punya anak baru begitu. Ya. Dan di sini mulai banyak masalah, ya, fokus pasangan suami istri lebih fokus untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Ya. Waktu untuk mereka berdua lebih berkurang, waktu untuk teman-temannya juga berkurang, gitu. Ya. Nah, mumpung teman-teman masih single itu, single begitu ya. Nah, manfaatkan dengan baik ya. Yang belum pernah jalan-jalan ke Papuma ya silakan jalan-jalan ke Papuma ya. Yang belum pernah jalan-jalan ke Pasar Tanjung ya, naik ke mana? Lantai 2. Sinya apa? Tikus di sana ya. Ya jalan-jalan, nikmati waktunya ya sebelum nanti waktu teman-teman untuk menikmati hidup itu apa ya, teralih untuk keluarga gitu ya. Yang keempat, keluarga dengan usia sekolah ya. Jadi anak pertama sudah masuk apa SD ya. Nah di usia atau di perkembangan keluarga 3 dan 4 ini rawan terjadi masalah ya pada anak-anak ya. Pada anak-anak kalau
ada kakak dan adik, biasanya terjadi sibling. Ya, pernah dengar sibling ya? Sibling Liverley itu ya, nah, kecemburuan, ya tantrum. Nah, itu masuk di tahap-tahap ini. Ya, maka dari itu bapak dan ibu atau pasangan suami istri perlu mensosialisasikan ya apapun ya, entah itu terkait pergaulan ya dengan teman sebaya ya, kemudian peningkatan prestasi pada anak, nah, itu perlu dilakukan di sini. Kemudian yang kelima, keluarga dengan teenager atau dengan remaja ya, termasuk kalian ini remaja ya. Kalau kalian sebagai anak pertama ya berarti keluarga kalian bisa jadi masuk ke tahap ini ya. Oke, kemudian yang keenam apa ini? Keluarga launching. Launching itu apa? Melepas ya, merilis anak-anaknya. Terutama anak pertama dirilis gitu ya. Berarti anak pertama usia berapa? Kalau di step 6 ini. 2 tambah 2,5, 4. 4 tambah 3,5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 7, 22. Ya, kurang lebih 22 tahun ya dirilis. Kalian usia berapa? Salsabila usia berapa kalian? 20, Nas. 20. Ya, masuk. Bisa jadi masuk ke sini ya, ke teenager ini. Ini sudah mulai dirilis ya, habis ini ngekos ya yang jauh dari rumah. Ya, tempat tinggalnya jauh dari kampus. Nah, itu nanti keluarga harus bersiap melepaskan anak remajanya. Bahkan keluarga juga harus bersiap melepas anaknya dimulai dari ini ya, di school ini ya, di usia sekolah begitu. Ya. Kita tahu bahwa anak usia sekolah ini waktu atau intensitas dia bersama keluarga juga makin berkurang. Ya, pagi jam 7 berangkat sekolah, kemudian pulang jam 2, jam 1. Kalau yang full day malah bisa pulang jam 4 gitu ya. Pulang jam 4, kemudian mandi, balik lagi untuk ngaji di TPQ atau ikut ekstra. Pulang-pulang jam 7 malam, tidur begitu terus ya. Nah, jadi keluarga juga harus paham begitu ya, harus bersiap ya, termasuk kalian yang nanti calon-calon apa ini, calon-calon bapak dan ibu gitu ya, diaplikasikan. Yang ketujuh ini middle age parent ya, keluarga usia pertengahan gitu ya, bahwa di sini hanya mereka berdua ya, anak-anaknya sudah lepas ya, anak pertama mungkin menikah ya ataupun kuliah, anak kedua juga bisa jadi kuliah, bisa jadi masuk SMA. Nah, di sana tinggal berdua ya. Nah, fokusnya kembali ke keluarga yang awalnya berfokus merawat anak-anak ya. Di tahap ketujuh ini kualitas perkawinan diharapkan semakin meningkat ya, karena hanya ada berdua, kemana-mana berdua ya, makan sepiring berdua, minum segelas berdua, kembalian belanja dapat permen dibagi berdua begitu ya, so sweet ya. Nah, oke. Nomor 8 ini aging family, berarti ada lansia di dalamnya ya. Ada yang di sini dengan tinggal dengan kakek nenek di rumahnya? Dan enggak? Berarti nanti askepnya masuk di sini ya. Kalau si kakek neneknya masuk di kakak ya, di kakaknya. Nah, ini family life cycle atau siklus keluarga. Ini kalau ditinjau dari anggota keluarganya ya, atau family member, ya mulai dari pasangan baru ini, suami istri ya, tanpa orang ketiga ya. Kalau ada orang ketiga nanti bahaya ya, disediakan kamar khusus ya malah berabe nantinya ya. Oke, sampai
yang ke-8. Ya, ini keluarga dengan lansia. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut dulu ya. Oke, ini kita perdalam ya. Tadi sebetulnya sudah hampir seluruhnya kita bahas ya untuk tahapan-tahapannya. Nah, untuk slide-slide berikutnya mungkin kita fokus terkait apa ya? Masalah yang muncul ya di tiap-tiap tahapan, kemudian peran perawat itu apa sih ya jika ada masalah muncul di tahap tersebut. Nah, di tahap pertama atau keluarga pemula, kalau di game ini apa namanya berarti? Yang suka FF atau Mobile Legends dalam game apa? Kalau pemula berarti apa? Noob ya? Noob atau newbie begitu ya, anak-anak gamers itu ya. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini ditandai ya dengan perkawinan yang sah, ya, baru menikah dan belum memiliki anak. Masing-masing pasangan bersiap-siap untuk meninggalkan keluarga lamanya, gitu, entah keluarga suami maupun keluarga istri, ya. Nah, antara keduanya harus saling menyesuaikan, ya. Kan ada peran baru yang awalnya single, ya. Kemudian ada peran baru menjadi suami ataupun menjadi istri, ya. Tidak bisa disamakan, ya, peran seorang lajang dengan seorang suami atau istri itu jauh berbeda, ya. Teman-teman nanti kalau sudah menikah ya ingat ya bahwa teman-teman punya individu yang ada di rumah gitu ya. Jangan main terus, futsal terus ya yang cowok-cowok itu ya. Yang cewek-cewek shopping terus, shopping online begitu ya. Oke, lanjut. Nah apa sih tugas ya dari perkembangan tersebut, tugas keluarga. Nah, kalau dari Duval dan kawan-kawan, ya itu ada 3, ya yang nantinya juga dikembangkan oleh ilmuwan dari Indonesia, Pak Wahid ini ya. Tapi dasarnya tetap sama, ya intinya sama. Yang pertama membangun perkawinan, ya kalau mulai atau baru ya jelas dibangun begitu ya, membangun perkawinan, ya yang saling memuaskan. Ya, jadi jangan sampai apa kualitas perkawinannya di sana tidak memuaskan, tidak puas gitu. Ya. Baru sehari akad atau ijab kabul kemudian ditalak. Nah, itu berarti tidak ada rasa puas di sana, ya. Bahkan kemarin di media ya yang setelah diijab kemudian langsung ditalak. Ya, ada enggak? Kalian lihat di medsos. Nah, itu berarti ada suatu masalah di sana. Ya, harapannya suatu perkawinan itu bisa langgeng ya sampai apa kalau di lagu-lagu akhir hayat menjemput begitu ya Ananto ya. Ya cita-cita Ananto nanti sama istrinya ya sampai maut memisahkan kita gitu ya kata Ananto ya dan dipertemukan lagi di surga nantinya. Oke. Selanjutnya menghubungkan jaringan persaudaraan yang harmonis ya jadi jangan sampai masing-masing pasangan itu jaim-jaiman ya tidak mau berkunjung ke keluarga suami, tidak mau berkunjung ke keluarga istri begitu. Ya nanti tidak akan terbentuk suatu jaringan. Ya kalau ada masalah tidak ada yang membantu nantinya. Ya punya anak tidak ada yang jenguk. Ya. Kemudian yang ketiga merencanakan apa ya keluarga atau keluarga berencana. Nah, ya. Nah ini mulai direncanakan nanti terkait prenatalnya ya persiapan persalinan ya. Kemudian bisa jadi di sini searching ya nama-nama anak. Nah, anak saya nanti saya kasih nama siapa? Anak yang pas corona, nah, karena lahir di masa pandemi. Ya. Nah, itu mungkin masuk di sini ya, di perencanaan. Bahkan
merencanakan terkait alat kontrasepsi yang akan dipakai nanti setelah punya anak gitu. Nah, masalah yang bisa muncul pada tahapan ini, yang pertama terkait kebutuhan seksual. Ya. Jadi jangan dikira ya atau dipikir kebutuhan seksual itu selalu berjalan mudah dan gampang gitu. Ya. Jadi perlu apa ya? Perhatian di sana ya. Kalau tidak ada hambatan ya gampang-gampang saja ya, tapi kalau ada kendala di sana ya perlu penyesuaian ya. Yang mungkin si suami ya yang awalnya masih bekerja ya jauh dari istri, nah itu harus disesuaikan ya, berapa lama dia harus datang ke istri atau sebaliknya, berapa lama durasi bertemunya ya, intensitas atau kualitas pertemuan mereka begitu, itu harus dipikirkan betul. Yang kedua terkait masalah keluarga berencana, persiapan persalinan ya. Nah, terkait pengetahuan mungkin ya, jadi pengetahuan atau informasi persiapan persalinan itu penting. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan ya sebelum bersalin ya. Kunjungan persalinan ya, ANC 1, 2, 3 dan seterusnya. Berapa ANC? Ada berapa? Antenatal care ada berapa? Ada 3 ya? Atau sekarang bertambah? Belum. Ada 3 ya, ANC 1, 2, 3. Nah, itu perlu disampaikan. Kemudian peran perkawinan, ya peran masing-masing, serta komunikasi. Nah, komunikasinya tentunya komunikasi yang terbuka ya, yang saling memberi solusi. Gitu. Diagnosis keperawatan, ini nanti ya, coba nanti teman-teman sesuaikan apa yang ada di SDKI ya. Karena ini ambilnya masih dari Nanda begitu ya. Apakah diagnosa ini masih berlaku di SDKI? Ya paling tidak kurang lebih member ya nanti kata-katanya. Nah, peran perawat jelas sebagai caregiver ya, memberikan asuhan perawatan, kemudian sebagai konsultan. Ya, kalau konsultan itu beda dengan edukator ya. Kalau edukator itu menyampaikan pesan, ya, memberikan informasi, memberikan pengetahuan. Tapi kalau konsultan jelas harus mendampingi begitu, ya komunikatif di sana, ya. Oke, tahap yang kedua, keluarga dengan anak kecil, ya tadi di awal kita sampaikan bahwa ini ditandai dengan kelahiran bayi, ya, atau anak pertama. Nah, kelahiran bayi ini memberikan perubahan yang besar dalam keluarga sehingga pasangan harus beradaptasi dalam perannya ya untuk memenuhi kebutuhan bayi. Nah, karena kelahiran bayi bahkan ada juga yang merasa ya pasangan tersebut terabaikan gitu ya. Ini biasanya pada suami ya, si suami merasa diabaikan karena kelahiran bayi ya, karena si ibu fokusnya tertuju pada si bayi gitu, sehingga bayi besarnya merasa terabaikan ya, sibling ke bayinya ya. Nah, tugasnya membentuk keluarga muda sebagai unit yang mantap ya. Rekonsiliasi tugas-tugas artinya ini apa ya, merubah tugas-tugas sesuai dengan kondisi keluarga gitu ya. Yang ketiga, mempertahankan perkawinan. Yang keempat, memperluas persahabatan. Ya, jadi masih pada tahap yang sama dengan di awal tadi ya, yaitu memperluas persahabatan dengan keluarga besar. Nah, kalau di yang tahap kedua ini juga melibatkan begitu ya, melibatkan peran eksternal atau mungkin keluarga dari masing-masing pasangan. Ya, di sini ada statement dengan menambahkan peran orang tua, kakek maupun nenek. Misalkan karena kelahiran
bayi ya saat mereka bekerja ya antara suami dan istri bekerja atau menjadi apa ya wanita karir ya otomatis si bayi harus dititipkan di tempat yang pas atau benar gitu ya salah satunya ke orang tua mereka atau nenek-nenek mereka gitu. Nah itu melibatkan peran-peran dari eksternal atau keluarga keluarga besar. Nah, masalah yang muncul suami merasa diabaikan, kehidupan seksual terganggu, kemudian pemahaman terkait kesehatan ya, imunisasi, keluarga berencana, tumbuh kembang anak, ini penting ya. Nah, masalah-masalah stunting itu bisa jadi muncul karena ketidaktahuan ya keluarga terkait gizi dan tumbuh kembang gitu. Ya. Seharusnya anak usia 6 bulan itu makanannya apa saja sih? Kapan boleh diberikan makanan tambahan gitu. Ya. Anak usia 1 tahun atau 12 bulan itu seharusnya minimal berat badannya itu berapa sih? Ya. Kemudian perkembangannya dari sisi sensorik, kemudian motorik itu seperti apa. Nah, itu perlu dipahami di sana. Ya. Kemudian masalah berikutnya perselisihan, perawatan bayi, serta gaya hidup. Ini bisa jadi muncul pada tahap ini. Selanjutnya diagnosis yang muncul, nah nanti sesuaikan aja ya. Nah, umumnya di sini terjadi masalah peran, ya entah itu perubahan peran, entah itu konflik peran, ya ataupun konflik-konflik yang lain. Nah ini di sini tadi ada perubahan penampilan ya, penampilan peran. Banyak masalah pada peran di sini. Kemudian tugas perawat di sana memberikan perawatan secara langsung ya dan konsultasi. Ya. Kalau perawatan bisa ke bayinya ya, bisa pula ke orang tuanya. Orang tuanya misalkan ke ibunya pasca persalinan. Ya. Perawatan ibu nifas ya, perawatan luka post op SC. Nah, itu perawatan secara langsung. Tahap ketiga, keluarga dengan anak preschool, ya, berarti usia anak 3 sampai 5 tahun. Ya. Nah, tugas yang penting pada keluarga di sini adalah membantu sosialisasi anaknya, yang mendampingi anaknya bersosialisasi. Ya, di sini kan anak sudah mulai bermain, ya keluar mencari teman sebayanya, gitu. Nah, itu harus didampingi, gitu ya. Tugas perkembangan keluarga, satu, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik fisik, biologis, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu sosialisasi anak atau mensosialisasikan anak. Yang ketiga, mengintegrasikan anak yang baru. Ya, sementara tetap memenuhi kebutuhan anak yang lain. Jadi di sini apa ya? Dengan kehadiran adik atau anak yang lain, ya itu tidak lantas anak pertama terabaikan begitu. Ya, bisa jadi anak pertama dilibatkan dalam keluarga, ya dikasih peran, ya mungkin anak pertama diajarin untuk menjaga adiknya, ya saat ibunya memasak, gitu. Ya. Yang keempat, mempertahankan hubungan yang sehat di dalam dan di luar keluarga. Ya, jadi ini kesinambungan dari memperluas jaringan di dalam keluarga tadi. Aduh, kaget aku. Siapa ini? Siva. Ya. Ada apa, Siva? Nurse, kepencet. Oh, apanya yang kepencet? Mic-nya, Nurse. Oh, mic-nya kepencet. Ya, wes. Oke. Terima kasih. Berikutnya masalah ya yang muncul tentang tumbang.
ya, tumbang terkait anak-anaknya, ya. Pembagian waktu yang kurang ya karena semakin banyak anak ya. Nah, seakan-akan waktu satu hari itu kurang, ya kurang untuk apa me time-nya ya, me time, waktu untuk jalan-jalan kurang. Ya. Kemudian kurang bersosialisasi bisa jadi ya karena fokus ke anak-anak tadi sehingga waktu untuk teman-temannya ya untuk gengnya juga mulai berkurang juga ya. Bahkan sampai melempar tanggung jawab. Ya, contohnya apa? Misalkan apa ya? Di malam hari ya, di malam hari karena orang tua keasikan bekerja, ya anak-anaknya dilempar ke uti dan kakungnya dititipkan di sana. Nah, gitu. Diagnosa keperawatan, adanya gangguan interaksi, ya, gangguan kesehatan terkait pemeliharaannya, terkait coping keluarga, ya, kemudian perilaku mencari bantuan kesehatan. Tugas perawat ya sama ya, mulai dari awal bisa dilakukan perawatan secara langsung, ya, sebagai care provider. Kemudian memberikan edukasi pada anak, pada orang tua pun bisa ya. Nah, fokusnya di sini ya, ada sibling rivalry. Ya. Nah, perawat bisa masuk di sini, bagaimana cara mengelola sibling pada anak, ya, bagaimana cara mengatasi sibling ya pada anak, ya itu bisa diberikan di sini. Tahap keempat, keluarga dengan anak usia sekolah, usia 6-12 tahun. Nah, ini seperti yang diulas di awal ya, di masa ini keluarga harus bersiap atau belajar melepas apa? Melepas anak begitu ya. Karena tahap selanjutnya anak akan terlepas begitu ya di tahap apa? Keluarga dengan pelepasan anak ya itu nanti anak akan benar-benar lepas. Nah, tugas dari perkembangan ini mensosialisasikan anak ya termasuk meningkatkan prestasi sekolah ya. Jadi pada tahapan ini para orang tua itu apa ya? Bisa jadi karena cemas ya kalau anaknya tidak berprestasi ya sehingga diikutkan ekstra ke sana ke sini, ikut les gitu ya. Entah itu kegiatan akademik maupun non akademik. Tujuannya apa ya agar si anaknya punya prestasi gitu ya baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Ya walaupun konsentrasi atau fokusnya ke anak-anak jangan sampai perkawinan itu tidak ada maknanya lagi begitu. Ya hubungan suami istri tidak hanya hubungan intim ya, kualitas hubungan mereka berkurang. Jadi harapannya tetap terbina di sini. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kesehatan, ya baik bapak, ibu maupun anak-anak mereka. Masalah kesehatan tentang tumbang serta imunitas. Ya. Diagnosisnya yang muncul ini, coba nanti teman-teman pelajari saat menjelang UTS, ya. Ya, belajar kan saat menjelang UTS ya. Iya. Oke. Oke, peran perawat. Nah, peran perawat di sana berkolaborasi ya pada orang tua maupun guru. Ya, ada masalah apa sih si anak? Ya, mungkin terkait tumbuh kembangnya. Ya, yang mungkin bisa diselesaikan secara bersama-sama. Ya, kalau dari perawat ya sisinya sisi kesehatan, ya, ataupun sisi psikologis, gitu ya. Tahap keempat, keluarga dengan anak remaja. Ya, tahap ini paling rawan karena pada tahap ini anak akan mencari identitas ya. Jadi pada tahap remaja ya, pada anak remaja ini mereka mencari role ya atau model yang pas yang mereka jadikan contoh ya. Dan di sini
si remaja itu mulai akan menentukan mau jadi apa dia, gitu. Ya, mungkin nanti berdampak ke pergaulan, ya, kemudian ke komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, ya, sehingga peran dari bapak dan ibu ataupun orang tua itu menjadi penting di sini. Ya, komunikasi harus terus terbina. Tugas perkembangan keluarga yang pertama menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab, ya, si remaja. Jadi harus ada tanggung jawab di sana dari remaja. Yang kedua, memfokuskan kembali hubungan perkawinan. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka, ya, antara anak-anak dan orang tua. Ya, anak-anak siapa tadi? Berarti si remaja, begitu ya. Walaupun terpisah jarak, ya, si anak menuntut ilmu, ngekos, begitu ya. Nah, tapi komunikasi tetap harus positif di sana. Masalah kesehatan, konflik, kemudian masalah kesehatan, ya, terkait penggunaan obat terlarang, ya, minuman keras, pergaulan bebas, ataupun kecelakaan. Ya, kecelakaan ini karena apa? Si remaja ikut geng motor. Ya, ada yang ikut geng motor di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada geng motor, mungkin geng mobil, Aldi, geng mobil. Bukan. Atau geng sepeda, ya. Sekarang kan banyak ya. Go-washing itu ya, geng sepeda. Atau geng jalan kaki, ada enggak? Ada ya. Atau yang enggak punya kendaraan, mungkin geng geng angkot, geng len, ya, jadi jurusan Tawang Alun kampus, kan ada ya tulisannya di belakang itu. Bahkan sampai bikin WA grup, ya, grup penumpang Tawang Alun kampus, begitu ya. Informasi, deskripsi, jadwal jam keberangkatan len kampus. Nah, ya itu bisa ya dibentuk begitu ya. Nggak masalah ya. Oke. Diagnosis keperawatan, nah seperti ini ya, komunikasi, identitas diri. Kalau identitas diri ini si remaja ya, dia bingung mau jadi apa begitu ya terkait identitasnya. Perubahan penampilan, ya, resiko kekerasan ya pada remaja, kemudian perubahan pertumbuhan dan perkembangan pada remaja, kemudian coping keluarga. Jadi kalau coping keluarga ini dalam menghadapi remajanya, gitu ya. Peran perawat terkait preventifnya, ya, bisa ke masalah fisik maupun masalah non fisik. Tahap ke 6 ya, keluarga dengan launching anak pertama, anak dewasa. Ya. Jadi jelas di sini ada pelepasan, ya, ada pelepasan anak pertama, atau bahkan anak kedua juga mulai dilepas, ya, SMA begitu ya. Orang tua akan merasa kehilangan peran dalam merawat anak, ya, dan merasa kosong karena anak-anak sudah tidak tinggal serumah lagi. Ya, walaupun masih tinggal di rumah, nah intensitas pertemuan mereka sangat berkurang, ya. Si anak kedua ya mungkin ya yang masih pulang ke rumah itu datang ke rumah atau pulang saat mereka butuh saja, uang habis ya mungkin, kemudian tidak ada makanan ya, lapar sehingga pulang ya. Nah itu orang tua akan merasakan hal itu ya, kehilangan peran dalam merawat anak mereka ya. Nah, tujuannya keluarga mempersiapkan anak tertua untuk membentuk keluarga sendiri, ya. Istilahnya kalau di Jawa mantu begitu ya, mantu ya, atau mantu. Mantu itu mandua, ada mandua di Jember, ada mandua. Kalau man 10 ada,
Man 10 itu manten ya. Nggak ada man 10. Man 3, mantri ya. Nah, itu man-man yang ada di Indonesia ya. Ada mantu, mantri, dan manten. Oke, nah lamanya tergantung jumlah anak gitu ya, tergantung jumlah anak. Tugasnya memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang didapat melalui perkawinan anak. Ya, maksudnya di sini kan ada anggota keluarga baru, entah itu menantu ya ataupun anak dari apa ya, anak dan menantunya atau cucu gitu ya. Kemudian melanjutkan memperbarui hubungan perkawinan. Yang ketiga, membantu orang tua lansia dari pihak suami maupun istri. Ya. Nah, karena sepinya keluarga di rumah, tidak ada anak-anak, sehingga pasangan ini rajin nengok orang tua mereka begitu. Ya, bahkan mengajak orang tua mereka untuk tinggal di rumah mereka. Ya, itu makna dari poin ketiga. Nah, masalah yang muncul terkait komunikasi antara anak dan orang tua, ya, kemudian perubahan peran, kemudian terkait masalah kesehatan. Di sini muncul penyakit kronis ya, entah pada lansia, ya, penyakit tidak menularnya, contohnya hipertensi. Kalau pada si istri atau pada perempuan, ya, menopause ataupun premenopause ya. Nah, ini perlu dipersiapkan. Diagnosis yang bisa kita tegakkan terkait komunikasi, berduka dan antisipasi ya. Bisa berduka karena pelepasan tadi, bisa juga berduka karena meninggalnya salah satu pasangan gitu. Ya. Kemudian perubahan menjadi orang tua, perubahan penampilan peran, perubahan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan. Tugasnya hampir sama ya, terkait perawatan, konsultasi, maupun edukasi. Tahap ketujuh, ya pada usia pertengahan, ya di sini fokusnya mempertahankan kesehatan. Ya, di poin keempat. Pasangan berfokus mempertahankan kesehatan dengan kehidupan yang sehat gitu. Ya. Jadi ini juga pasangan sudah masuk ke tahap lansia gitu ya, mereka akan sering fokus pada kesehatan mereka, fokus pada spiritual mereka gitu ya, untuk menyiapkan kehidupan berikutnya. Kemudian ada pengembangan dan mempertahankan ya apa ya, dengan teman sebaya mereka ya, sebaya suami istri ya, karena masa pensiun ya, sehingga mereka mencari teman sebaya ya, teman-teman pensiun ya, mereka mengadakan pertemuan perkumpulan antara teman-teman pensiun begitu ya. Tugasnya menyediakan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan ya, misalkan mulai menanam apa ya, herbal di pekarangan ya, itu termasuk poin yang pertama ini ya. Yang kedua, mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arti dengan para orang tua lansia. Memperkokoh perkawinan ya. Jadi di setiap tahap ini ada tugas ya dari keluarga untuk perkawinan ya. Jadi entah itu dipertahankan ya, diperkokoh ataupun dibangun ya. Nah, masalahnya ya terkait apa ya? Ini istirahat ya, aktivitas begitu ya, manajemen aktivitas. Kemudian perawatan kesehatan dan komunikasi. Diagnosis seperti ini ya, bersama. Peran perawat terkait edukasi, konsultasi dan apa? Promotif ya, terutama pada pasangan yang beranjak lansia. Ya, bagaimana cara meningkatkan status kesehatan lansia. Tahap terakhir ya, ini bisa masuk ke masa pensiun
ya. Bisa pun ditandai dengan meninggalnya pasangan, ya, kemudian pendapatan menurun, ya, yang ini nanti akan menjadi masalah atau stresor. Ya. Kemudian hubungan sosial yang hilang, ya, karena apa? Karena mungkin keterbatasan mobilitas, ya, tidak bisa mobile seperti sebelumnya, ada masalah kesehatan berupa stroke, ya, yang mengharuskan bed rest. Nah, itu nantinya menyebabkan apa? Ini masalah sosial, ya, hubungan sosial. Masalah kehilangan pekerjaan, ya, kaitannya dengan pensiun tadi, kemudian produktivitas menurun, ya, jelas karena penurunan fisiologis pada lansia, ya, sehingga berpengaruh pada penurunan fisik, ya, yang berdampak pada produktivitas. Tahap ini masuk ke tahap lansia, ya. Kemudian ini terkait riset, ya, perbandingan antara wanita, ya, sebetulnya tidak hanya wanita, ya, laki-laki dan wanita lansia sebetulnya, ya, yang tinggal dengan pasangannya. Itu bedanya seperti apa sih, ya, dengan lansia yang tinggal dengan teman sebayanya. Gitu. Kalau teman sebaya misalkan tinggal di panti, tinggal di PSDW, begitu. Itu ada perbedaan signifikan kualitas hidupnya di sana. Ya. Tugasnya mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Ya, jadi fokus ke spiritual, ya, di sini untuk apa, ya, hidup itu lebih bermakna nantinya. Ya, dia siap secara batin, ya, untuk menyambut kematian, gitu, ya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, ya, karena masa pensiun tadi, kemudian masalah fisik, kemudian produktivitas juga menurun, ya, sehingga perlu disesuaikan, ya, antara pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, terkait perkawinan, ya, tetap harus dipertahankan. Yang keempat, menyesuaikan diri terhadap kehilangan, ya, karena tadi pada step ini bisa jadi apa, ada kehilangan, ya, salah satu pasangan. Kemudian mempertahankan ikatan keluarga antar generasi. Ini biasanya kalau para lansia itu sukanya apa, ya, genahno. Tahu genahno, teman-teman? Apa genahno itu, ya, kalau bahasa Jawanya, bahasa Maduranya? Apa Ananto? Genahno itu. Ananto dari suku apa? Madura apa Jawa? Jawa, Nas. Jawa. Jawa. Apa genahno itu, Ananto? Genahin apa, ya? Membenarkan. Genahno. Genah. Membenarkan. Meluruskan, membenarkan, meluruskan, ya. Meluruskan antar generasi, begitu, ya. Jadi kadang-kadang sering diadakan apa, ya? Reuni, ya, reuni antar generasi, begitu. Nah, itu tujuannya untuk apa, mempertahankan ikatan generasi, gitu, ya, biar generasi 1, 2, 3 dan seterusnya tidak lepas, ya, kekerabatannya, bisa saling mengenal, ya. Bahkan dibuat silsilah, ya. Yang keenam, meneruskan untuk memahami mereka, ya, terkait eksistensinya, ya, menelaah dan integrasi hidup, ya. Jadi para lansia itu suka bercerita tentang masa lalu, ya. Saya dulu bekerja seperti ini, ya, posisi saya seperti ini, ya, capaian saya seperti ini. Itu biasanya apa, ya, diceritakan ke anak cucunya, ya, ke tetangganya, ya, ke siapapun yang mereka temui. Nah, itu gunanya untuk eksistensi mereka, ya, agar mereka tetap dipandang begitu, ya, bahwa lansia itu perlu diperhatikan, gitu, ya. Masalah kesehatan, stresor, kemudian cedera, ya, cedera terkait lansia, ya, mungkin karena apa, ya, mobilisasi, keterbatasan gerak, ya, penurunan fisik sehingga rentan terjadi cedera atau kecelakaan di rumah.
Kemudian masalah penyakit, baik itu penyakit kronis ya maupun penyakit fisiologis ya. Diagnosis, kerusakan interaksi sosial, cedera, citra tubuh, terkait peran, terus masalah kesehatan, coping keluarga pun bisa tidak efektif di sini, serta gangguan pemeliharaan kesehatan. Ya, peran perawat melakukan perawatan pada orang tua, direct care-nya ya. Bisa jadi ada peran lain ya, mungkin terkait preventif, promotif ya, dan rehabilitatif. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan oleh teman-teman? Permisi, Mas. Boleh, silakan Ananto. Dari Mas Kudi sendiri juga telah menjelaskan terkait perkembangan keluarga. Perkembangan keluarga sendiri kan ada beberapa poin yang membahas mengenai keluarga anak usia prasekolah, kemudian keluarga dengan anak usia sekolah. Tapi di zaman yang sekarang ini kan juga terdapat keluarga yang lebih memilih anaknya itu untuk melakukan homeschooling atau lebih memilih untuk anaknya agar melakukan pengembangan skill dengan melakukan les secara langsung tanpa apa ya, melakukan tanpa menyalahgunakan anaknya di pelayanan pendidikan yang ada. Seperti itu. Biasanya keluarga juga lebih memilih pelayanan homeschooling seperti itu biasanya karena apa itu rasa lebih efektif dan mencegah terpaparnya sosialisasi yang buruk kepada anaknya itu sendiri. Nah, dari tahap seperti ini kan juga mengalami terjadi perbedaan, Mas. Seperti sosialisasi anak yang sekiranya itu lebih berbeda dari anak kebanyakan. Kemudian akan tetapi bisa jadi mungkin pola pikirnya bisa jadi lebih dewasa dari anak kebanyakan atau bisa jadi mengalami kemerosotan dibandingkan anak lainnya. Dari tahap perkembangan keluarga ini sendiri itu termasuk gangguan kah atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Tantanto. Siapa? Ananto ya? Ananto Adiwaluyo, ya namanya? Bukan? Ananto Adi Prasetya. Oh, Adi Prasetyo. Kalau Ananto Adiwaluyo itu teringat mahasiswa saya di sebelum ke UNED gitu ya. Oke. Apa ya? Seperti yang disampaikan di awal begitu ya, bahwa suatu perkembangan keluarga itu dinamis ya, Ananto dan teman-teman. Ya, artinya tidak statis. Ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau zamannya dulu mungkin dengan bersekolah ya, SD berangkat jam 7, pulang jam 10 ya. Itu sudah wajar ya. Dulu di zaman saya SD itu ya SD kelas 1 ya, itu berangkat jam 7, pulang jam 10 kayak anak TK. Ya enggak? Sekarang ada enggak anak SD yang pulang jam 10? Di masa non pandemi loh ya. Ya, bahkan pulang jam 3. Nah, itu karena perkembangan zaman ya. Pun dengan bentuk pendidikan Ananto dan teman-teman ya. Ya kalau yang bersangkutan atau seorang anak tidak dimasukkan ke sekolah formal ya. Sekolah formal kan yang diakui oleh pemerintah ya. Kalau homeschooling itu biasanya mereka nanti akan ikut ujian penyetaraan gitu ya, Ananto. Nah, itu asalkan konteks pendidikannya tetap sama ya, kemudian muatan-muatan yang ada juga bisa kurang lebih sama, yaitu ya tetap masuk ke tahap yang ada begitu, Ananto. Kemudian kaitannya dengan apa ya tadi yang terakhir apa? Kalau perkembangannya lebih ya, lebih cepat dari perkembangan yang ada si anak itu ya, atau bahkan terjadi kemerosotan begitu. Nah, itulah justru yang menjadi titik tekan peran orang tua ya. Tadi di sana ada peran sebagai sosialisasi ya, mensosialisasikan segala bentuk yang ada di anaknya ya, entah itu sosialisasi dengan teman sebayanya, sosialisasi dengan keluarganya ya. Nah, itu perlu diarahkan begitu, Ananto. Selama perkembangan itu bersifat positif, ya kenapa tidak? Tidak masalah begitu. Ya. Tapi kalau perkembangannya ke arah yang negatif ya, anak misalkan anak usia SD sudah
mengenal pergaulan bebas gitu. Nah, itu perlu di apa? Dibenahi ya dan diperhatikan gitu. Nah, maka dari itu menjadi orang tua itu perlu belajar ya. Nah, kalau teman-teman punya kakak, punya siapa? Kerabat ya yang baru membangun keluarga, nah belajarlah dari sana ya. Kalian kan bisa mengobservasi apa sih masalah dari keluarga mereka ya. Walaupun tidak terlalu dalam, nah itu bisa dijadikan pembelajaran. Atau bahkan saat teman-teman punya adik ya, bagaimana sih orang tua saya merawat adik itu. Nah, dengan begitu nanti kalau teman-teman punya anak ya bisa diaplikasikan juga. Nah, ya. Oke, begitu Ananto. Yang lain silakan. Oke, baik Nas, terima kasih Nas. Ini Ananto tinggal di studio. Ya, kok menggema suaranya? Tidak Nas, rumah saya di dekat pinggir jalan. Pinggir jalan. Atau di dalam gua? Menggema sekali ya. Oke. Berikutnya Aldi. Aldi ini yang kemarin ulang tahun ya? Bukan? Oh, bukan. Aldi punya berapa kali ulang tahun? Sekali, Mas. Oh, sekali. Saya kira tanggal lahirnya banyak. Cuma sekali. Oke. Kok saya lihat wajahnya mirip yang berseliweran di Instagram, videonya siapa itu? Teman kalian ya? Iya, Aldi kan? Bukan? Kurang tahu, Mas. Oh, kok kurang tahu? Siapa Siska? Siska ini pasti tahu ini. Siapa Ners maksudnya? Mohon Nggak maaf. tahu. Ya wis, skip aja deh. Oke, lanjut ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Atau mungkin kaitannya dengan pengkajian teman-teman ke keluarga. Nah, dalam pengkajian ya nanti yang perlu teman-teman kaji ya ada 4 poin utama ya terkait riwayat perkembangan keluarga. Ya. Ada yang sudah punya formatnya, Dek? Sudah, Nars. Oh, sudah ya. Berarti sudah tahu ya apa yang dikaji. Kalau di riwayat pengkajian ini apa? Riwayat perkembangan keluarga, poinnya apa saja kalau dari format? Izin menjawab, Nars. Ada tahap perkembangan keluarga saat ini, kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, riwayat keluarga inti, dan riwayat keluarga sebelumnya. Oke, ya. Jadi bentuknya nanti narasi ya, deskriptif gitu ya. Kemudian apa ya? Teman-teman sudah mempelajari tingkat ekonomi keluarga, keluarga prasejahtera, sejahtera 1, 2, 3, 13. Sudah belum? Sudah dapat itu belum? Sudah. Itu masuk ke pengkajian apa? Fungsi ya? Fungsi ekonomi atau masuk kemana? Kalau di format? Izin menjawab, Nars. Kemarin di data umum, status sosial ekonomi keluarga. Oh, dimasukkan di situ. Data umum status sosial ekonomi. Ya, ya boleh dimasukkan di situ ya. Jadi capaian keluarga saat ini seperti apa? Masuk ke prasejahtera ya. Tentunya masing-masing tahapan itu kan ada indikator ya. Dinamakan keluarga apa? Prasejahtera, sejahtera 1 itu seperti apa sih gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nars izin bertanya. Ya, silakan. Sekar. Perkenalkan, nama saya Pramestisari, NIM 19 056. Nars izin bertanya, menurut penjelasan panjenengan tadi, kalau ada anggota keluarga yang misalnya lansia itu masuk ke tahap yang terakhir itu ya, Nars ya. Nah, apabila lansianya itu bukan kepala keluarganya, tapi kepala keluarganya itu anaknya, apa masih tetap ke tahap perkembangan yang usia lansia itu, Nars? Keluarganya gimana? Sorry, saya belum menangkap ya. Coba diulangi lagi. Jadi kan kalau misalnya ada anggota keluarganya yang lansia, itu kan perkembangannya yang di tahap 8 itu, Nars. Ya, terus? Nah, apabila dari keluarga tersebut, tapi kepala keluarganya itu